Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Sahabat Bahtera, saya pernah mengungkapkan sebuah pertanyaan, apakah agama masih diperlukan di masa depan? Tentu saja jawabannya ada dua versi. Ada yang masih diperlukan, ada yang bilang sudah tidak diperlukan. Masing-masing punya argumennya sendiri-sendiri tentu saja. Karena pertanyaan itu dan jawaban-jawaban dari sahabat-sahabat saya kemudian mempunyai sebuah ide beragama di masa depan. Kita mulai dari sini. Saat ini, agama merupakan sebuah lembaga yang tidak bisa melampaui sekat-sekat lembaganya. Maksud saya begini, apabila orang sudah masuk di dalam agama Islam, dia akan menekuni rukun-rukun syarat-syarat di dalam agama Islam. Kalau kemudian dia ketahuan masuk di dalam agama Kristen, Hindu, atau Buddha, atau sebaliknya ya, maka orang ini sudah dianggap murtad, keluar dari agamanya. Karena dia belajar agama Kristen, beribadah agama Kristen, kemudian menyembah Tuhan dengan nama agama Kristen dan agama-agama yang lain. Maka orang ini dianggap murtad. Ini yang saya sebut bahwa sekarang agama itu disekat-sekat oleh lembaga. Karena sekat-sekat itu pula lah, maka setiap agama saat ini mencari umat sebanyak-banyaknya. Atau kemudian ada proses inisiasi ketika seseorang harus masuk di dalam satu agama tertentu. Harus masuk di dalam prosesi inisiasi tadi ya, atau baiat, yang menyatakan bahwa orang ini sudah memeluk agama ini, bahwa orang ini sudah berada di dalam kelompok agama ini. Nah, inisiasi baiat ini bagi saya itu merupakan sekat, sehingga orang tidak leluasa untuk menyelami agama lain yang dilihat oleh lembaga-lembaga ini. Tentu lembaga-lembaga ini tidak akan mengizinkan umatnya untuk masuk di dalam agama lain. Kalau satu lembaga melihat umatnya memeluk agama lain, atau bukan memeluk ya, dia belajar tetapi kemudian dia beribadah dengan tata cara agama lain, maka kemudian sekali lagi itu dikatakan murtad. Mengapa dikatakan murtad? Karena setiap lembaga mengakui orang-orang yang berada di dalam kelompoknya, lembaganya ini, sebagai umat, sebagai kelompok yang dihitung jumlahnya. Nah, karena hal ini, maka setiap lembaga agama itu akan berlomba-lomba memperbanyak umat. Sehingga di titik ini sangat mungkin sekali saat ini agama itu bisa dipolitisasi. Agama bisa dijadikan sebagai alat kekuasaan karena sekat-sekat ini. Nah, ini saya ilustrasikan. Lembaga-lembaga agama yang saat ini saya sebut sebagai lembaga, kemudian ada sekatnya. Nah, kemudian bagaimana kalau sekat itu kita hilangkan? Nah, sahabat Bahtera, menghilangkan sekat-sekat lembaga agama ini bukan menghilangkan agama. Jadi di masa depan, bagi saya, bukan agama yang hilang, tetapi sekat-sekat lembaga agama ini yang hilang. Loh, bagaimana kalau sekat-sekat lembaga agama yang hilang? Kalau sekat-sekat lembaga agama hilang, maka ini sudah tidak menjadi lembaga. Mengapa tidak menjadi lembaga? Karena dia tidak mencari umat, tidak mencari banyaknya orang yang ikut di dalam kelompoknya. Kalau dia bukan lembaga, okelah saat ini saya sebut
sebut sebagai asram atau padepokan atau rumah singgah. Nah, yang paling easy adalah rumah singgah. Oke, rumah singgah agama. Mengapa rumah singgah agama? Karena tidak ada sekat. Ketika agama-agama ini tidak ada sekat yang tadinya berupa lembaga dan sekarang menjadi rumah singgah, maka setiap orang bisa menyelami agama-agama yang ada. Tentu karena dia menyelami setiap agama yang ada, dia tidak akan diharuskan untuk proses baiat, inisiasi, atau menerapkan peraturan-peraturan yang tidak boleh keluar dari rumah singgah tersebut. Ya, namanya rumah singgah, jadi dia bisa singgah di agama A, kemudian mungkin 2 minggu lagi dia singgah di agama B, dan seterusnya. Nah, saya ilustrasikan sebagai berikut. Seseorang di masa depan, ketika agama itu menjadi rumah singgah, maka agama bukanlah menjadi identitas publik. Nah, ketika agama tidak menjadi identitas publik, ini sangat menarik. Sekali lagi karena dia tidak akan bisa dijadikan alat politik, tidak bisa dijadikan alat kekuasaan. Karena ini merupakan hak privasi yang sangat pribadi bagi manusia untuk memenuhi batinnya dalam perjalanan mengembangkan diri. Nah, kalau ini terjadi, sekali lagi, maka agama menjadi ruang privat, di mana seseorang itu diberikan hak untuk menyelami setiap agama di dalam rumah singgah agama-agama. Oke, kita mulai dari sini. Seseorang bisa pada awalnya dia belajar di rumah singgah agama A. Kemudian tentu saja karena dia berada di rumah singgah agama A, maka dia beribadah sesuai dengan tata cara agama A, berdoa, kemudian menyebut nama Tuhan sesuai dengan agama A. Mengapa tidak bisa? Karena masing-masing agama di masa depan itu sudah tidak membicarakan lagi tentang Tuhan mana yang benar, tentang ajaran mana yang benar. Tetapi masing-masing agama ketika dia jadi rumah singgah tentu sudah menyadari bahwa setiap agama tidak akan memprovokasi orang yang berada saat itu di dalam agama tertentu untuk menjelek-jelekan agama lain dan tidak mengagung-agungkan agamanya sendiri. Di dalam setiap rumah singgah bisa saja terjadi studi perbandingan agama. Tetapi studi perbandingan agama ini bukan untuk mencari kesalahan, bukan untuk mencari sisi-sisi negatif agama lain yang sedang dipelajari. Misalnya demikian. Ketika saya berada di rumah singgah Islam, saya akan memandang Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain dengan kacamata Islam. Dan sejarah yang saya pelajari dari sisi agama untuk memandang agama-agama yang lain ini tentu dari sudut pandang kacamata Islam. Kemudian ketika saya berada di rumah singgah Kristen, saya akan memandang Islam, Hindu, Buddha, dan yang lain-lain dengan kacamata Kristen. Sejarah agama yang saya pelajari tentu dari sudut pandang Kristen. Nah, ini menarik. Kalau pengajar-pengajar di rumah singgah ini sadar dan dia tidak memprovokasi orang yang sedang berada di rumah singgah untuk menjelek-jelekkan, untuk mencari kesalahan dari agama-agama yang lain, ini menjadi sangat luar biasa sekali. Karena setiap orang akan mempunyai pandangan yang luas, akan mempunyai kebijaksanaan, dan setiap orang itu bertanggung jawab untuk mencari cara-cara mengembangkan proses batinnya yang nyaman, bukan yang benar, tetapi yang nyaman. Nah, ini bagi saya sangat penting sekali kalau di masa depan kita sudah tidak memandang
mana yang paling benar, mana yang paling diterima oleh Tuhan, mana yang paling diakui oleh Tuhan untuk masuk surga. Kalau di masa depan itu sudah tidak ada, artinya agama menjadi ruang privat di mana saya menentukan titik-titik kenyamanan saya dalam hal tanda kutip beribadah. Nah, kalau seseorang memulai dari agama A, kemudian bisa saja ya 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan, terserah sesuai dengan kenyamanan dirinya. Kemudian dia pindah lagi untuk menyelami di rumah singgah agama B. Dan ini pun waktunya terserah dia, senyaman dia. Kalau ada yang dirasa tidak nyaman, dia akan pindah lagi menyelami di rumah singgah selanjutnya. Kemudian dia bisa menyelami di rumah singgah selanjutnya. Demikian seterusnya. Lalu di satu titik tertentu, seseorang ini bisa memutuskan untuk berada di dalam satu rumah singgah dalam waktu yang lama. Mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, karena dia nyaman. Bukan karena benar, tapi karena nyaman. Mengembangkan diri dalam proses batin ini bukan masalah benar dan salah, tetapi masalah nyaman dan tidak nyaman dalam hal apapun juga ya. Nah, dia bisa memutuskan dalam waktu yang lama, 20 tahun, 30 tahun, terserah dia. Tetapi sekali lagi, setiap rumah singgah tidak mengklaim bahwa dia adalah umatku, bahwa dia adalah anggota tetap dari agama ini, karena ini rumah singgah. Sehingga masing-masing rumah singgah tidak berlomba-lomba untuk memperbanyak umat. Masing-masing rumah singgah itu dengan penuh kesadaran menyediakan pelajaran-pelajaran yang mengandung budi pekerti yang baik di dalam setiap agama, karena dia rumah singgah. Nah, kalau ini juga diterapkan di bidang pendidikan, tentu ya, pendidikan di mana seorang itu sudah remaja. Remaja itu sudah bisa memilih. Kalau masih anak-anak, masih tingkat playgroup, masih tingkat TK, SD, atau mungkin SMP, mungkin saja dia harus dituntun oleh orang tuanya untuk ikut rumah singgah orang tuanya. Langkah pertama. Karena apa? Karena belum bisa memilih. Tetapi orang tuanya memberikan kesadaran bahwa suatu saat bila dia sudah memilih, bila dia sudah bisa melihat keyakinan-keyakinan agama yang lain, orang tuanya pun mempersilahkan untuk belajar di rumah singgah yang sudah ada. Nah, kalau sudah remaja, mungkin mulai SMA, di pelajaran sekolah itu ada semua pelajaran agama. Tidak seperti sekarang kan, kalau sekarang agama Islam, yang bukan Islam diharapkan untuk keluar dari kelas. Atau kemudian kalau dia yang beragama Kristen, dia mengikuti pelajaran Kristen, Buddha, Hindu, dan segala macam. Tetapi nanti bisa saja semua pelajaran agama itu ada dalam waktu yang bersamaan, dan setiap siswa bisa memilih hari itu mau belajar agama apa. Mungkin saja hari Senin sekarang ada yang belajar agama Islam, Senin depan dia belajar agama Kristen, Senin depan dia belajar agama Hindu, demikian seterusnya. Jadi setiap siswa itu kaya akan pandangan-pandangan agama. Setiap siswa itu akan terbuka matanya untuk melihat sudut-sudut agama dari setiap sudut yang diajarkan di dalam agama-agama itu. Sekali lagi, karena ini rumah singgah, maka setiap pengajar di dalam agama itu di masa depan, itu saya harap sudah sadar untuk tidak memprovokasi bahwa agamanya yang paling benar, bahwa hanya agamanya yang masuk surga, bahwa Tuhannya itu yang absolut benar. Tidak ada provokasi, dan mereka hanya memberikan sebuah cara pandang untuk memandang keyakinan dari sudut-sudut yang berbeda. Nah, sahabat Bahtera, bila ide beragama di masa depan ini bisa kita cerna, dan sekat-sekat lembaga agama ini runtuh, bukan agamanya yang hilang ya, tetapi sekat-sekat lembaganya,
maka sekali lagi agama tidak akan menjadi alat politik, tidak menjadi alat kekuasaan. Agama menjadi ruang privat di mana kita bisa singgah untuk memilih saat ini kita nyaman berada di rumah singgah agama apa. Besok kita nyaman berada di rumah singgah agama apa. Karena di situ kita masing-masing sudah menyadari bahwa semua rumah singgah ini benar adanya. Semua rumah singgah ini membawa kebaikan tentang ajaran budi pekerti yang luhur dari setiap agama-agama yang ada. Kalau setiap rumah singgah agama ini memberikan sebuah pelajaran budi pekerti yang luhur ala agama masing-masing, maka dia tidak perlu mencari umat. Dan setiap rumah singgah tidak perlu memperbanyak umat. Orang yang berada di satu rumah singgah tertentu tidak diakui sebagai jumlah umatnya. Karena suatu saat dia bisa pergi, suatu saat dia bisa datang kapan saja untuk belajar bersama-sama tentang satu agama tertentu. Tapi tentu saja, ide ini mungkin saja tidak cocok bagi Anda. Karena ini merupakan ide, merupakan wacana, tentu Anda mempunyai sebuah ide tersendiri tentang agama di masa depan. Dan tentu saja, opini Anda, ide Anda tidak harus sama dengan ide saya. Yang jelas, ide-ide yang ada yang akan kita implementasikan di masa depan tentu saja adalah sebuah ide yang lebih baik daripada saat ini. Karena kita melihat adanya hal-hal yang merusak saat ini, dalam arti bahwa agama itu dimobilisasi menjadi alat politik dan alat kekuasaan, maka kita bisa mencetuskan masing-masing ide atau opini untuk agama di masa depan. Nah, kalau Anda bersedia, silahkan tuliskan di komentar apakah Anda setuju dengan ide ini, atau Anda punya ide tersendiri, atau malah Anda akan mempertahankan agama seperti sekarang, karena bagi Anda agama adalah kebenaran absolut, di mana keselamatan hanya ada di dalam agama Anda. Mungkin saja kalau itu pendapat Anda, sah-sah saja. Tetapi mari kita berdiskusi tentang sebuah ide beragama di masa depan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bersama saya Agung WP di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.